Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruntuk rekan-rekan teknik yang berbahagia, kembali pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sistem pemikul beban seismik sebagai bagian dari rangkaian mata kuliah desain portal beton tahan gempa. Selamat menyimak. Fokus pembahasan kita pada kali ini yang pertama adalah jenis kelas situs koefisien situs atau FA dan FI. Yang kedua adalah kategori desain seismik KDS. Yang ketiga sistem pemikul beban seismik, perkenalan atau pembahasan tabel 12. Yang keempat membuat respons spektrum. Yang kelima building configurations. Yang keenam beban-beban struktur, kombinasi beban, faktor redundansi, dan efek gempa vertikal. Untuk mengawali pembahasan kita, marilah kita tinjau sedikit pemahaman tentang teori lempengan atau teori tektonik. Menurut teori, pada awalnya dataran di dunia atau beberapa benua itu adalah satu kesatuan dataran. Ya. Namun seiring dengan berbagai macam fenomena alam seperti pencairan es, ya, dalam jumlah besar, ya, geyser dan lain sebagainya, maka terjadi pemisahan-pemisahan kontinental. Nah, pada lapisan-lapisan dasar tentu saja selalu akan ada mengalami pergeseran-pergeseran atau ada lempengan-lempengan yang tidak stabil. Dan lempengan-lempengan tersebut tentu saja ada yang bergerak sliding, ada juga yang bergerak subduction. Nah, baik tumbukan ataupun sliding ini tentu saja akan berdampak pada bangunan yang ada di atasnya. Nah, di sini kita sebagai orang teknik sipil akan bermain pada ranah ground acceleration-nya, ya, berarti cepat rambat dari tanah dasar. Kita memasuki pembahasan yang pertama, yaitu jenis kelas situs koefisien situs FA dan FB, ya. SNI 1726 2019 telah mengatur tentang klasifikasi situs di mana bisa dilihat pada chapter 5.1. Di sini akan dibedakan beberapa klasifikasi atau yang kita kenal situs tanah terhadap respon percepatan gerakan tanah dasar, ya. Nah, di sini terdapat beberapa mulai dari jenis batuan sampai kriteria tanah, ya, dan termasuk kategori-kategori jenis tanah telah dibahas juga di dalam section 5.1 ini. Kita memasuki pembahasan yang pertama, yaitu jenis kelas situs koefisien situs FA dan FB, ya. SNI 1726 2019 telah mengatur tentang klasifikasi situs di mana bisa dilihat pada chapter 5.1. Pada tabel 5, SNI 1726 menyebutkan ada 6 jenis atau situs tanah. Yang pertama berturut-turut adalah A, B, C, D, E, dan F. Untuk situs tanah A adalah batuan keras, situs tanah B adalah batuan, situs tanah C adalah tanah keras sangat padat dan batuan lenak. Dan situs tanah D adalah tanah sedang, kemudian situs tanah E adalah tanah lunak, dan terakhir adalah situs tanah F adalah tanah khusus yang memerlukan investigasi atau penyelidikan tanah lebih lanjut. Nah, situs tanah ini tentu saja harus berdasarkan hasil pengujian tanah, ya, yang bisa mendapatkan parameter-parameter jenis tanah dan memasuki kriteria atau kategori situs-situs tanah yang tercantum dalam tabel 5 SNI 1726 2019. Nah, di sini kita akan bisa lihat, ya, berdasarkan nilai kecepatan, ya, dari soal pengujian, kecepatan gelombang geser rata-rata, berapa jenis tanahnya tergantung pada nilai cepat rambat gelombangnya, ya. Untuk jenis tanah batuan sudah diatur dalam satuan meter per detik. Berikut adalah lampiran gambar yang diberikan oleh SNI 1726 2019 tentang peta zonasi gempa berdasarkan parameter gerak tanah 0,2 detik dengan redaman kritis 5% atau yang kita kenal dengan SS, ya. Masih dalam lampiran yang sama, gambar berikutnya adalah peta gempa berdasarkan parameter gerak tanah 1,0 detik redaman kritis 2% atau yang kita kenal dengan S1. Berikutnya adalah peta zonasi gempa berdasarkan waktu cepat rambat tanah dasar puncak atau yang kita kenal dengan peak ground acceleration PGA. Gambar 18 menunjukkan peta zonasi gempa berdasarkan koefisien risiko periode gempa 0,2 detik atau CRS. Sedangkan gambar 19 menunjukkan peta zonasi gempa berdasarkan
koefisien resiko periode gempa 1,0 detik atau yang kita kenal dengan CR1. Dan terakhir, gambar 20 menunjukkan peta atau zonasi gempa berdasarkan periode panjangnya atau TL yang terdiri dari warna merah 6 detik, warna oranye 8 detik, kuning 18 detik, dan hijau muda 16 detik, serta hijau tua 20 detik. Sebagai contoh perhitungan, di sini kita akan membandingkan ya dalam menentukan koefisien FA ya yang berdasarkan pada SDS, sedangkan koefisien FV berdasarkan pada SD1 ya. SDS sendiri adalah periode gempa untuk getaran 0,2 detik, sedangkan SD1 adalah periode gempa getaran 1,0 detik. Nah, dengan menggunakan gambar 15 ya, yaitu peta MCR 0,2 detik dan peta gambar 16 peta MCR 1,0 detik, maka kita dapatkan berturut-turut hubungan antara SS, FA, SMS, dan 2/3 SDS. Berikut juga untuk yang periode getaran 1 detik, S1, FV, SM1, dan 2/3 SD1. Diberikan sebuah contoh parameter percepatan respons spektra sebagai berikut. Dengan peta gempa MCR adalah gambar 15 dan 16. Koordinat proyek itu ditentukan oleh Google Map. Di sini kita ambil contoh untuk lintangnya adalah min 7,781 ya. Kemudian bujurnya adalah 110,364. Nah, berdasarkan respons spektrum yang sudah kita tentukan terlebih dahulu untuk situs tanah lunak yaitu SE, kita akan mengakses di http /rasapuskim2019.litbang.pu.go.id/ maka kita akan peroleh di sana nilai SS1 sebesar sekian misalkan SS-nya adalah 1,1092 G, G adalah percepatan gravitasi, kemudian SDS-nya adalah 0,75 G, dan SMS-nya adalah 1,125 G. Angka-angka ini adalah kebalikan dari rumus tampilan sebelumnya ya. Jadi kita menghitung secara arah kebalikannya. Sedangkan untuk faktor amplifikasi getaran 0,2 detik FA adalah 1,014 dan faktor amplifikasi untuk getaran 1,0 detik adalah 2,714. Jadi hitungannya dibalik hitungan mundur ya, berlawanan dengan contoh pada slide sebelumnya. Kita juga dapat menentukan faktor amplifikasi baik itu untuk periode getar 0,2 detik FA dan 1,0 detik FV berdasarkan tabel 6 dan tabel 7 yang disediakan oleh SNI 1726/2019 ya, berdasarkan pertimbangan kelas situsnya. Di sini sebagai contoh kita memilih kelas situs tanah lunak SE ya, baik untuk tabel 6 dan tabel 7, dan kita dapatkan untuk nilai SS dan S1 ya. SS-nya kita lihat perbandingan nilainya kan terletak di antara 1,0 dan 1,25 ya. Menghasilkan SE juga terletak antara 1,1 dan 0,9. Maka kita melakukannya dengan cara interpolasi. Sedangkan untuk tabel 7 ya, koefisien situs FV periode getar 1,0 detik kita dapatkan pada SE ya, dan nilai S1-nya 0,5, maka kita dapatkan nilai FV-nya atau faktor amplifikasi getaran 1,0 detik adalah 2,2. Pembahasan berikutnya adalah tentang kategori desain seismik atau KDS ya. Di sini diberikan urut-urutan dari A, B, C, D, E, dan F ya. Makin ke F itu maka resikonya makin tinggi ya, sedangkan sebaliknya kalau ke arah A maka resikonya makin rendah. Nah, kategori resiko ya 1, 2, dan 3 itu nilainya S1-nya adalah lebih besar sama dengan 0,75. Sementara kategori resiko 4 ya, dia akan mengikuti, ini kan kategori desain seismik ya di atas, sementara di bawah adalah kategori resiko. Untuk kategori resiko 4 ya dinotaskan dengan angka Romawi ya 1, 2, 3, dan 4. Untuk yang 4 adalah S1-nya lebih besar sama dengan 0,75. Nah, kemudian fungsi daripada kriteria desain seismik pertama adalah kita akan bisa menentukan sistem penahan gaya gempa yang diizinkan ya. Kemudian kedua, batasan ketinggian gedung.
ketiga, pertimbangan akan ketidakberaturan struktur, dan yang keempat adalah kebutuhan inspeksi khusus tambahan, pengujian struktur, dan pengamatan struktur terhadap ketahanan gempa itu sendiri. Kategori desain seismik dan kategori resiko pun juga telah dicantumkan dalam tabel 8 dan tabel 9 SNI 1726 2019. Untuk yang tabel 8 adalah kategori desain seismik berdasarkan parameter respon percepatan pada periode pendek 0,2 detik ya. Sedangkan pada tabel 9 untuk periode yang 1 detik. Nah, di sini dibedakan untuk kategori risiko 1, 2, dan 3 dengan parameter adalah nilai SDSS ya. Nilai SDS yang kita ketahui ditentukan dalam menentukan formulasi faktor amplifikasi ya, FA dan FP. Pembahasan selanjutnya adalah tentang sistem pemikul beban seismik ya, sekaligus penjelasan tentang tabel 12. Sistem dasar pemikul gaya seismik ya, dalam hal ini adalah baik untuk lateral dan vertikal. Di sini kita akan melihat parameter-parameter ya yang akan ditunjukkan oleh tabel 12, diantaranya adalah koefisien modifikasi respons atau R, faktor kuat lebih sistem omega 0 ya, dan faktor pembesaran simpangan lateral CD ya, yang sesuai sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 12. Nah, ini parameter tersebut digunakan dalam menentukan ya base shear atau geser dasar serta gaya desain elemen dan simpangan antar tingkat desain atau drift story. Berikut adalah sebagai contoh, misalkan pada penggunaan tabel 12 berturut-turut ada faktor R ya, CD dan omega 0 untuk sistem pemikul gaya seismik. Di sini misal kita menunjuk untuk sistem rangka pemikul momen, kita pilih adalah rangka beton ya. Sebenarnya dalam konteksnya adalah portal beton ya, balok kolom beton bertulang pemikul momen khusus atau sistem rangka pemikul momen khusus. Atau dalam bahasa Inggrisnya adalah specified moment resisting frame. Nah, ini untuk kategori sistem rangka pemikul momen khusus ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi ya. Nah, di sini parameternya sudah ditentukan, R-nya adalah 8, kemudian omega 0-nya adalah 3, dan faktor pembesaran defleksinya adalah 5,5 ya. Nah, kemudian contoh yang lain lagi adalah dinding geser beton bertulang khusus ya. Misalkan ada dinding geser bertulang khusus, ada suatu syarat-syarat yang dikhususkan buat desain dinding geser tersebut. Di sini koefisien modifikasi respon atau R-nya ada 7 ya. Kemudian faktor kuat lebih sistemnya atau omega 0B-nya adalah 2,5 dan faktor pembebanan defleksinya adalah 5,5. Pembahasan selanjutnya adalah membuat respon spektrum ya. Di sini kita kutip dari SNI 1726 2019 ya, ada beberapa step-step yang harus dilakukan ya untuk membuat kurva spektrum response desain ya dengan mengacu pada gambar 3. Yang pertama adalah untuk periode yang lebih kecil ya dari T0 spektrum respons percepatan desain atau SA harus diambil dari persamaan 11 ya. Nah, itu sudah ada rumusnya. Kemudian yang kedua, untuk periode yang lebih besar dari atau sama dengan T0 dan lebih kecil dari atau sama dengan T ya, spektrum respon percepatan desain SA sama dengan SDS ya. Di situ juga ada suatu ketentuan. Kemudian yang nomor 3 adalah untuk periode yang lebih besar dari T0 tetapi lebih kecil dari atau sama dengan T1-nya ya. Respon spektral percepatan desain atau SA-nya diambil berdasarkan persamaan 12. Nah, yang keempat adalah untuk periode lebih besar dari T1 respon spektral percepatan desain SA-nya atau S1 diambil berdasarkan persamaan 13. Di sini kita ketahui bahwa SDS adalah parameter respon spektral percepatan desain pada periode pendek. SD1 adalah parameter respon spektral percepatan desain pada periode 1 detik dan T adalah periode getar fundamental structure ya.
Berikut juga diberikan nilai T0, T1, dan TL ya. TL sendiri ditentukan berdasarkan peta transisi periode panjang yang ditunjukkan pada gambar 3 yang nilainya diambil dari gambar 20. Baik, sebagai contoh kita akan ambil beberapa parameter-parameter ya dari contoh sebelumnya seperti SMS, SMS1 ya. Kemudian kita akan menghitung SDS dan SD1 ya dengan formulasi yang sudah diberikan dalam penentuan faktor amplifikasi ya. Di sini kita melihat periode transisinya kita hitung TS dan T0 berturut-turut serta TL-nya ya dengan menggunakan referensi gambar 20 ya. TS kita dapatkan 0,973 detik, T0-nya adalah 0,195 detik, dan TL-nya diambil 20 detik ya berdasarkan peta zonasi gempa gambar 20. Selanjutnya kita akan menentukan persamaan mana yang akan kita pilih ya untuk menghitung SA berdasarkan posisi daripada periode getar alami yang kita peroleh ya. Di sini pada status di atas lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari T0-nya ya. Nah, kemudian untuk yang kondisi kedua ya, di mana SA itu sendiri dihitung sama dengan SDS-nya ya. Dan yang ketiga, spektrum respons dan kecepatan konstan, di mana nilai periode faktor getar alaminya itu lebih besar dari TS dan lebih kecil dari TL ya. Nah, di sini kita akan ambil nanti adalah rumus SA ya. Kalau T-nya lebih besar dari TL adalah SA sama dengan SD1 ya. Kita menggunakan periode 1 detik dikalikan dengan TL dibagi dengan periode getar alaminya dikuadratkan. Dengan bantuan aplikasi ya seperti halnya misalkan Microsoft Excel ya, kita dapat menginputkan nilai parameter-parameter tersebut ya berdasarkan waktu periode getar alami, kemudian nilai SD1 dan SDS-nya ya. Maka kita dapat membentuk satu kurva respons spektra sebagaimana yang ditunjukkan dalam gambar 3 ya. Di sini terbagi dengan 3 zona ya, 3 zona konstan. Yang pertama adalah percepatan ya, jarak dari T0 ke TS, kemudian kecepatan dari TS ke TL, dan lebih besar dari TL adalah perpindahan ya. Nah, kurva serupa juga bisa diperoleh di http ya /rsa/puskim2019.litbang.pu.go.id/. Pembahasan berikutnya adalah tentang beban-beban struktur ya, kombinasi pembebanan, faktor redundasi, efek gempa vertikal ya. Nah, di sini berdasarkan SNI 1/2019 menyatakan apabila suatu respons spektrum vertikal ya diwajibkan oleh standar ini ya dan prosedur spesifik situs tidak digunakan, kecepatan spektra respon vertikal SAMS harus ditentukan sebagai berikut ya. Pertama, untuk yang pertama adalah periode vertikalnya kurang dari atau sama dengan 0,025 detik, maka SDMS-nya harus ditentukan mengikuti persamaan 17 ya. Parameter-parameter CD itu juga ada di tabel 12 ya. Kemudian untuk periode vertikal lebih besar dari 0,025 detik dan kurang dari atau sama dengan 0,05 detik, maka SDMS-nya harus ditentukan menggunakan persamaan 18. Untuk term yang ketiga, periode vertikal lebih besar dari 0,05 detik dan kurang dari atau sama dengan 0,15 detik, SDMS harus ditentukan mengikuti persamaan 19 ya. Dan terakhir ya adalah untuk periode vertikal lebih besar dari 0,15 detik dan kurang dari atau sama dengan 2,0 detik, maka SDMS-nya harus ditentukan mengikuti persamaan 20. Adapun nilai CP ya, koefisien gempa vertikal itu didefinisikan berdasarkan nilai SS ya, dan kelas situs ya yang disajikan dalam tabel 11 ya. Sedangkan SMS adalah parameter kecepatan respons spektral MCR pada periode pendek atau 0,2 detik dan TV ya atau periode getar vertikal. Nah, untuk mendapatkan nilai SS pada tabel 11 tersebut kita bisa menggunakan interpolasi linear ya.
Adapun beberapa catatan penting dari SNI 1726 2019 tentang SDM vertikal itu harus tidak kurang dari setengah kali nilai SDM yang horizontal ya. Nah, untuk komponen-komponen horizontal ya dengan mengikuti prosedur umum atau spesifik dari situsnya. Kemudian untuk periode vertikal lebih besar dari 2,0 detik, maka SDM vertikalnya harus ditentukan melalui prosedur spesifik situs, tetapi nilai SDM horizontalnya yang dihasilkan harus tidak kurang dari setengah kali nilai SA ya, untuk komponen-komponen horizontal yang ditentukan mengikuti prosedur umum atau spesifik situs. Yang ketiga, sebagai alternatif penggunaan prosedur di atas, penerapan prosedur spesifik situs diizinkan untuk mendapatkan nilai SDM vertikal pada periode vertikal kurang dari atau sama dengan 2,0 detik. Tetapi nilai yang ditentukan melalui cara tersebut harus tidak kurang dari 80% dari nilai SDM vertikal yang ditentukan bersama dari persamaan 17 dan persamaan 20 ya. Untuk distribusi vertikal gaya seismik diatur dalam chapter 7.8.3 SNI 1726/2019 ya, dengan menggunakan persamaan 40 ya. Nah, di sini CVX adalah faktor distribusi vertikal ya, dan V adalah gaya lateral desain total atau geser di dasar struktur dalam satuan kilonewton. Kemudian berturut-turut WI dan WX ya, itu merupakan bagian berat seismik efektif total struktur dari berat total ya yang ditempatkan atau dikenakan pada masing-masing lantai I atau X. Kemudian HI dan HX adalah tinggi dari dasar sampai tingkat I atau X meter. Dan K adalah eksponen yang terkait dengan periode struktur dengan nilai sebagai berikut ya. Untuk struktur dengan periode getar alami kurang dari sama dengan 0,5 detik, maka K-nya sama dengan 1. Sedangkan kalau nilai T-nya atau periode getar alaminya lebih besar sama dengan 2,5 detik, maka K-nya adalah 2. Nah, untuk struktur dengan nilai T di antara 0,5 dan 2,5 detik, maka K sama dengan 2 atau ditentukan dengan interpolasi linear antara 1 dan 2. Sedangkan untuk distribusi horizontal gaya seismik diberikan pada persamaan 42. Di mana FI adalah bagian dari geser dasar atau base shear seismik atau V ya pada tingkat GI dalam satuan kilonewton. Geser tingkat desain seismik atau Vx dalam kilonewton harus didistribusikan pada berbagai elemen vertikal sistem pemikul gaya seismik di tingkat atau di lantai yang ditinjau berdasarkan pada kekakuan lateral relatif elemen pemikul vertikal dan diafragma. Bahasan selanjutnya adalah tentang review dari kombinasi pembebanan ya, yang karena sudah pernah disajikan dalam desain plat dan balok beton bertulang. Di sini kita membedakan dua kondisi. Yang pertama adalah kondisi beban layan atau service load dan kondisi beban limit atau beban terfaktor atau limit load ya. Untuk kombinasinya sendiri ya dan faktor-faktor mengikuti itu bisa dilihat di SNI 1727 2013 ya. Di sini kita bisa lihat kalau service load adalah beban aktual ya, meskipun ketika sudah masuk beban lingkungan seperti beban angin ataupun beban gempa, sudah terdapat beberapa faktor-faktor tambahan ya yang diberikan ke dalam sebuah kombinasi tersebut. Sedangkan kombinasi pembebanan dengan pengaruh beban seismik diatur pada chapter 4233 dari SNI 1726 2019 ya. Di sini ada beberapa poin-poin kombinasi ya. Yang pertama adalah apabila suatu struktur menerima pengaruh beban seismik, maka kombinasi-kombinasi beban berikut harus diperhitungkan bersama dengan kombinasi beban dasar sebelumnya ya pada tampilan slide sebelumnya. Apabila pengaruh beban seismik yang dimaksud adalah E sama dengan fungsi E vertikal dan E horizontal ya, jadi gempa vertikal dan gempa horizontal dikombinasikan dengan pengaruh beban lainnya, maka kombinasi beban seismik harus digunakan adalah yang poin 8, 9, dan 10 yaitu berturut-turut 1,0 D ditambah 0,7 gempa vertikal dan 0,7 gempa horizontal ya, dan mengikuti selanjutnya parameter-parameter lain seperti beban hidup ya dan lain sebagainya. Kemudian apabila pengaruh beban seismik dengan kuat lebih ya yang ditinjau pada EM ya atau
fungsi dari gempa vertikal dan gempa maksimum ya dari horizontal dikombinasikan dengan pengaruh beban lainnya juga diberikan pada poin 8, 9, 10 ya sama ya, cuman parameternya ditentukan pada gempa mana yang lebih kuat. Silahkan rekan-rekan untuk mempelajari lebih lanjut ya dalam SNI 1726 2019 dan SNI 2847 2019 untuk persyaratan beton struktural untuk bangunan gedung ya dan penjelasannya ya. Kemudian tadi SNI 1726 2019 adalah tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non gedung. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih telah mendukung Metal Project Channel. Jangan lupa like and share dan tekan tombol subscribe-nya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih, tetap fokus, tetap semangat, dan tetap berbakti kepada kedua orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.